di sini. Karena saya lihat tadi saya sudah setengah jam. Dari jam 5 sampai sekarang jam saya jam setengah. Tapi tidak masalah. Sampai jam 6 sama selesai. Saya lanjutkan ya. Ibu-ibu apa namanya menjadi kenang. Betul ya ibu. Nanti kalau ada kesempatan mengaji saya yang lain, tolong bawa HP yang isinya Quran. Nanti ada dengan saya ajak baca di surat itu. Terus kemudian saya maknai surat itu. Itu lebih enak. Artinya jenengan paham betul, terutama saya ingin membetulkan surat Al-Fatihah itu. Surat Fatihah yang benar, sholatnya benar. Surat Fatihahnya salah, tapi sholatnya juga tidak sah. Makanya harus membetulkan surat Fatihah dulu. Tetapi ketika baca surat Al-Kahfi seperti ini, panjenengan saya ajak baca. Karena ada bacaan-bacaan yang itu harus digunakan dan baca oleh sah. Contohnya di ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ada berhenti sejenak tanpa bernafas. Kalau baca apa? Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Salah. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyimah itu bacaan sah. Nah ini kalau panjenengan nanti bawa Quran lah, bawa Quran saya ajak buka. Ini juz 12 kita baca sama-sama, kita maknai. Itu lebih insya Allah ya kalau bagi saya. Yang selanjutnya Bapak Ibu rahimahullah adalah kisah Zulkarnain. Kisah Zulkarnain ini itu dari ayat 88 sampai 101. Wa amma man amana wa 'amila shalihan falahu jazaa'ul husna. Wa amma man amana wa 'amila shalihan. Zulkarnain itu sosok raja. Sosok pemimpin yang sangat adil, yang sangat bijak. Jadi saya tidak menyinggung hasil rekapitulasi KPU ini. Betul. Saya tidak membahas itu. Begitu baru. Dan selesai, saya tak mau komentari. Yang jelas Zulkarnain itu sosok raja yang sangat taat dan beliau sangat adil, sangat bijaksana, tapi bisa berdakwah, bisa mempengaruhi. Apa manfaatnya? Panjenengan semuanya adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Jadi kan semua pemimpin. Paling tidak pemimpin. Saya sekali panjenengan sudah pensiun. Kalau seandainya jenengan belum pensiun, menjadi kepala apa, direktur apa, apa keistimewaan panjenengan bisa membuat kebijakan. Panjenengan bisa membuat peraturan. Itu dakwah itu. Kalau kiai itu hanya bisa, kalau ustaz itu hanya bisa menyampaikan. Oh, tugasnya ustaz, tugasnya kiai itu menyampaikan. Diterima apa tidak itu Allah yang menentukan. Tetapi kalau misalnya gubernurnya ini kepala apa, itu taat kepada Allah, dia akan membuat kebijakan. Berapa kali itu kita demo untuk menggagalkan Abu Dhabi di Surabaya, tak berhasil. Tapi hanya tanda tangan Bu Risma bisa menutup itu. Artinya apa? Itu biliat dengan kekuasaan. Zulkarnain tidak hanya beliau sebagai raja, tetapi juga beliau soleh. Ini bedanya raja dulu dengan raja sekarang. Kalau raja dulu itu selain penguasa banyak yang alim ulama, banyak yang alim. Untuk misalnya Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid itu kan sangat terkenal saya di dunia. Pernah baca Harun al-Rasyid ya? Beliau raja yang sangat alim. Suatu ketika ada seorang yang datang kepada beliau. Wahai raja, saya dengan terpaksa menyampaikan ini, meskipun ini pahit. Saya harus menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah.
Ini orang ini dalam tanda kutip mentesek, apa mentesek? Kemeliti kalau bahasa Kediri itu. Kemeliti. Jadi dia tidak tahu apa-apa, tidak paham apa-apa, langsung datang ke Harun Rasyid mengatakan seperti itu. Langsung Harun Rasyid mengatakan, uskut, uskut, diam. Dulu beliau menjelaskan, ada raja yang lebih zalim daripada saya. Dan ada orang yang jauh lebih alim daripada Anda, yang jauh lebih alim daripada Anda. Tetapi diperintahkan oleh Allah untuk berbicara yang lain, untuk berbicara yang lebih. Siapa raja itu? Raja itu Raja Fir'aun. Fir'aun itu kan kurang mampu. Fir'aun itu kurang apa? Mengaku Tuhan. Terus ada orang yang diutus oleh Allah untuk menemui Fir'aun. Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa lebih alim mana Nabi Musa dengan orang yang datang ke Harun itu? Raja Harun. Allah lebih alim Nabi Musa. Tetapi apa kata Allah? Fadhaba ila Fir'aun faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Faqula lahu qawlan layyina. Nabi Musa ini ngajak atau bersama dengan adik beliau namanya Harun. Harun itu kalau Nabi Harun itu kalau berbicara Masya Allah fasih. Berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Musa kalau berbicara apa itu rada cedek ya, kenan. Jadi beliau tidak fasih. Maka beliau merekomendasikan adiknya, saudaranya untuk jadi nabi. Ini pentingnya rekomendasi. Jadi ada nabi yang jadi nabi karena rekomendasi. Karena link, karena KKN itu kalau yang direkomendasikan tidak kredibel, tidak qualified, itu baru KKN. Tapi kalau yang direkomendasikan itu memang betul-betul qualified, tidak rekomendasi itu. Nabi Musa mengatakan, wa akhi Harun wa afsahu minni lisan. Fa arsil ma'yana yusaddiq. Ini kalau mesti akhi dulurku Harun wa afsahu minni lisan. Mengakui Nabi Musa kalau Nabi Harun lebih fasih ucapannya itu, maka Allah menjadikan Nabi Harun jadi nabi. Rekomendasi Nabi Musa. Maka jangan rekomendasi jadi kan dulu kan menjadi pemimpin yang ada nilai itu juga ada kalau ada dalilnya rekomendasi. Tapi yang direkomendasikan qualified. Ya memang betul-betul mampu. Lah, jadi sampai lupa saya rekomendasi. Harun Rasyid. Fakulah hukum dan lain. Nabi Musa, kamu temui Fir'aun. Ini perintahnya Allah. Fakulah apa itu gimana? Nabi Musa dalam ini. Fakulah hukum dan lain. Kamu tolong berbicara dengan Fir'aun, tapi dengan syarat qaulan layyina. Ini penting sekali. Qaulan layyina itu ucapan yang lentur, ucapan yang santun, ucapan yang lembut. Allah, indah sekali. Fir'aun itu kurang laknat bagaimana, kurang zalim bagaimana, kok Allah masih menyuruh untuk berbicara yang lembut, berbicara yang santun pada Fir'aun. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Semoga dengan ucapan yang lembut itu yatadakkaru aw yakhsha. Setidaknya dia mengingat atau takut. Maka anak yang bandel, anak yang aku dan angel pikiran ini bisa jadi karena kita salah yang begitu. Bisa jadi kita salah caranya untuk mengukur anak. Anak sekarang tidak hanya dituturi dengan ini, Pak. Tapi yang dituturi ini hatinya, disentuh hatinya. Kalau anak saya lagi marah, saya tidak ngomong apa-apa. Tak diamkan dulu. Baru nanti kalau dia tenang, tak ajak makan enak, tak benar. Dia pilih tadi gini, iya pilih gini. Ya.
jengkal. Maka orang itu dimarahi sama Harun Rasyid. Karena itu jauh kealimannya dari Nabi Musa. Kok malah nukuri saya? Jadi raja dulu itu rata-rata alim yang memang betul-betul paham tentang agama. Ini Zulkarnain. Maka panjenengan yang masih bekerja, yang masih punya adat, yang masih punya kekuasaan, buatlah kebijakan yang bagus. Setidaknya apa? Bisa mempertahankan bagaimana nilai-nilai Islam itu tetap ada dalam lingkungan panjenengan. Nilai-nilai Islam ada di lingkungan keluarga kita. Buat apa? Kalau dulu saya punya guru namanya Profesor Ali Hafiz, Surabaya, maka dakwah, guru besar di bidang dakwah di Sunan Ampel. Itu beliau nggak kebijakan. Sampai saat ini belum bisa saya lihat. Anak-anak harus kumpul pada hari ini jam ini. Hari ini harus baca ini sama-sama bareng. Di hari Jumat harus baca surat Al-Fatihah. Itu dengan keluarga bisa. Harus habis makan harus cuci. Kalau cuci harus sendiri. Semuanya tidak boleh dikasihkan ke orang atau tidak boleh hanya ditanggung. Itu dibuat lagi. Itu lingkup keluarga. Kalau lingkup negara itu lebih bagus. Oleh karena itu Zulkarnain adalah contoh bagi kita agar kita itu bisa menjadi sosok pemimpin yang bagus. Yang keempat, masalah itu kisah yang sangat fenomenal adalah percakapan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir ini siapa? Dan Nabi Khidir Nabi. Apakah Nabi Khidir masih hidup atau sudah wafat? Hidup. Allahu a'lam. Nabi Isa itu masih hidup atau sudah wafat? Hidup. Masih. Allahu a'lam. Kalau saya mengatakan sudah wafat, in qala Allah ya Isa, inni mutawaffik. Ayatnya ini. In qala Allah ya Isa, Allah mengatakan kepada Musa, inni mutawaffik, aku wafatkan kamu. Wa rafi'uka ilayya wa mutahhir. Kemudian kamu saya angkat, wa mutahhir, dan aku sucikan kamu. Sehingga sebelum diangkat ke Allah itu mutawaffik dulu. Allah wafatkan dulu. Kalau sudah wafat baru diangkat oleh Allah ke Allah. Tapi makna wafat ini yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan wafat sudah memang wafat benar sebagaimana fakta manusia. Ada yang diwafatkan sementara. Belum ada wafat sementara. Ada. Bukan sulit. Panjenengan kalau bangun tidur itu bagaimana doanya? Cemburu. Bangun tidur yang dicari malah cemburu. Bangun tidur yang dicari malah kacamata. Makanya kamu dan orang yang berkacamata itu ciri orang yang tidak setia. Kok bisa? Karena bangun tidur itu yang dicari kacamata. Mana kacamata saya? Bukan istrinya. Iya Pak ya. Kalau kita bangun tidur, doa kita itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Amatana itu setelah kau wafatkan, setelah kau matikan. Berarti kita tidur itu dalam keadaan mati. Maka Rasulullah itu menuntunkan doa sebelum tidur sama doa bangun tidur itu lebih banyak doa sebelum tidur. Karena sebelum tidur itu sama dengan kita itu siap-siap meninggal. Jadi amatan di situ mati sementara. Maka mutawaffik tadi itu ulama mengatakan itu memang wafat selamanya, ada yang mengatakan itu wafat sementara. Kalau saya mempercayai mutawaffik bermakna hakiki, yaitu wafat tenanan. Memang diwafatkan oleh Allah kemudian diangkat. Diangkat oleh Allah menuju Allah. Sehingga Nabi Isa itu wafat. Itu yang saya yakini. Memang ada yang berpendapat itu belum meninggal, tapi diwafatkan sementara.
Yang menarik adalah Nabi Musa ketika itu sudah yakin betul bahwa beliau alim, mengakui bahwa ada yang lebih istimewa kealimannya daripada Nabi Musa. Alim betul, sudah sangat pandai dan memang Nabi Musa itu pandai. Orang Bani Israel itu rata-rata pandai, rata-rata pintar, rata-rata IQ-nya tinggi sekali. Tapi jadi bedakan nih antara Bani Israel dan Israel. Tahu bedanya dengan? Beda jauh. Jadi Bani Israel itu siapa teman? Bani Israel itu keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub. Itu Bani Israel. Jadi anak cucunya Nabi Yakub itu namanya Bani Israel. Jadi jauh sebelum ada negara Israel sudah ada Bani Israel. Jadi istilah Bani Israel sudah ada sejak dulu. 14 abad yang lalu itu sudah ada Bani Israel. Terus kemudian kok setelahnya ada nama Israel itu bukan yang dimaksud oleh Quran Bani Israel yang berbeda. Tapi memang karakternya hampir sama. Tapi itu beda. Kalau Israel sebuah negara dengan Bani Israel keturunan dari Nabi Yakub beda. Tetapi memang ada kesamaan karakteristik, kesamaan khosos, kesamaan kepribadian. Itu memang ada. Karakternya luar biasa, cerdas, diberikan nikmat oleh yang baik itu karakternya yang besar. Tetapi Nabi Musa diuji oleh sosok Nabi yang dinamakan dengan Nabi Khidir. Ini pedagogi. Kajian pedagogi dalam Quran ya ini percakapan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa itu mengandalkan logikanya. Rata-rata orang cerdas pasti mengandalkan logika. Pasti. Saya panjenengan itu termasuk sama orang-orang yang selalu berpikir, selalu mengandalkan logika. Tapi kalau kita mengandalkan logika, ya masuk akal. Ada kitab itu yang dianggap tidak masuk akal. Namanya kitab Ta'limul Muta'alim. Itu dalam kitab tersebut, Ta'limul Muta'alim itu kitab untuk panduan orang-orang yang menuntut ilmu. Sebelum menuntut ilmu, kaji dulu Ta'limul Muta'alim. Di dalam kitab tersebut itu dijelaskan kalau orang itu melihat nama seseorang yang sudah gagal dengan tulisan, itu menyebabkan bunuh. Jadi panjenengan kalau paham ziarah Bapak Ibu dengan terus kemudian membaca nama-nama yang ada di lisan, di batu lisan itu menyebabkan kebunuhan. Bisa dari bodoh. Panjenengan percaya betul? Saya yakin tidak percaya. Saya yakin tidak percaya. Kalau di rumah jenengan ada sawang itu apa? Kelandian itu rumahnya laba-laba, rumahnya bukan sawang itu menghalangi rezeki. Akhirnya tidak akan percaya itu. Itu fitrah kita. Tetapi para ulama beda pandang. Yang pertama, kenapa kok membaca orang menamakan orang yang jauh dengan bersama dengan kebodohan? Karena kalau kita mengingat nama orang tersebut, apa yang kita ingat? Kebaikannya apa kejelekannya? Mayoritas kejelekan. Oh, mungkin dia tahu ini. Oh, mungkin dia tahu ini. Yang ditunjukkan, yang diingat adalah kejelekannya. Berarti itu apa? Maksiat. Orang yang menyebut-nyebut kejelekan orang lain itu bermaksiat. Dan orang yang bermaksiat tidak akan diberi oleh Allah ilmu. Al-ilmu la yuqta lil 'asr. Ilmu itu tidak akan diberikan pada orang-orang yang bermaksiat. Tidak mungkin. Kalau kita ahli maksiat, jangan harap kita itu menjadi ahli. Tidak mungkin. Loh, berarti benar kan? Tapi orang tidak menyadari bahwa kalau lihat itu, berarti yang tidak boleh adalah bermaksiatnya saja. Bukan membaca. Tapi kalau membacanya kok melihat yang baik-baik, tidak masalah. Yang tidak boleh adalah mengingat kejelekannya. Itu kalau kita mengandalkan fikirnya. Nabi Musa tidak lulus awalnya. Nabi kita cuma mengatakan seperti ini. Kalau kamu mau berguru kepada saya, oke. Tapi jangan bertanya.
Baru pertama beliau bertanya. Kata tadi saya kira jangan bertanya. Melihat ada kapal langsung dibocorin. Ada kapal dibocorin, tak masuk akal. Tapi dibocorin Nabi itu. Ternyata kalau tidak dibocorin dipakai orang dan bisa jadi itu akan tenggelam kapal. Ada anak kecil kok malah dibunuh. Ternyata anak kecil itu kalau besar itu akan durhaka. Ada tembok amal jidar dan seterusnya, amal bulan. Itu adalah gambaran-gambaran bahwa dalam belajar satu tidak boleh kebimbangan. Harus mutawadid. Mutawadid itu apa? Mutawadid itu rendah diri. Rendah hati dengan rendah diri itu. Mutawadid itu tidak boleh. Kalau istilahnya sekarang ilmu padi, menyala abangku ilmu padi itu merunduk. Mutawadid itu adalah dia itu tidak menunjukkan diri. Siapa yang mutawadid, siapa yang tidak mengunggul-unggulkan kemampuannya, rofa'ahullah, maka orang itu akan diangkat oleh Allah. Di ujian pertama Nabi Musa tidak berhasil, tapi setelah ujian kedua ketiga Nabi Musa berhasil. Nabi Musa berhasil dengan diam, terus kemudian dijelaskan oleh Nabi, diam, dijelaskan oleh Nabi. Maka dalam belajar turunkan dulu egonya diturunkan, kun mutawadhi'an. Jadilah orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Di hadapan Allah kita merendahkan diri. Yang kedua Bapak Ibu rahimahullah adalah dalam mendidik itu harus mengedepankan qalb, harus mengedepankan hati. Kullu ma kharaja minal qalb yaqa'a fil qalb. Ini penting. Kullu ma kharaja minal qalb yaqa'a fil qalb. Setiap apapun yang keluar dari hati maka akan jatuh ke hati. Ini saat kita membicarakan romantisme ya. Setiap apapun yang keluar dari hati akan masuk ke hati. Orang kalau imami pakai hati, itu kalau kita mendengarkan makna sebagai makna kita itu enak. Karena dia membacanya dari hati. Kalau kita jamaah di Masjidil Haram itu enak. Karena membacanya dari hati. Kalau kita mendengarkan ceramah orang yang tidak mengandalkan nafsu, enak. Di hati itu merasa karena dia dari hati. Kita sebagai orang tua, kita nasihati anak itu dari hati. Jangan dari nafsu kita. Kalau dari nafsu kita, tidak akan mungkin itu bisa masuk ke hati. Kullu ma kharaja minal qalb yaqa'u fil qalb. Setiap apapun yang keluar dari hati akan masuk ke hati. Ya, ini penting sekali. Jangan sampai keluar, masuk telinga kanan, keluar enggak, keluar telinga kanan juga benar. Ini kisah Nabi Musa dan Nabi yang terakhir. Bapak Ibu rahimahullah, apakah mungkin kita bisa ketemu dengan Allah di akhir surat Kahfi tadi? Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Ada dua syarat. Apakah mungkin ketemu Allah? Mungkin sekali, sangat mungkin, sangat mungkin. Dan kenikmatan terbesar dalam surga itu bukan bidadari, bukan. Surga yang paling rendah. Jadi gitu. Umat Islam itu kan kalau dia punya salah dimasukkan neraka dulu. Terus kemudian kalau sudah lepas masuk ke surga. Orang yang paling terakhir masuk surga, artinya orang yang paling keluar dari neraka paling akhir, itu surganya 70.000 bidadari. Usianya 16-17 tahun. Tidak pernah tidak pernah haid, pasti tidak pernah haid. Tidak pernah jadi pelayan terus.
Kayaknya orang doang ya, kelihatan. Itu orang yang paling akhir masuk surga. Orang yang paling akhir masuk surga. Artinya orang yang paling akhir keluar dari neraka. Itu seperti itu. Tapi Bapak Ibu, itu bukan kenikmatan yang paling wow. Nanti kalau disuruh, tapi bayangkan yang paling sederhana seperti itu aja. Nikmat yang paling luar biasa bagi penduduk surga itu ketemu dengan kekasihnya, ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi di antara nikmat yang paling agung adalah ketemu dengan penciptaan. Kalau di juz 29, kalau Allah membicarakan orang yang mujrim, orang yang berbuat dosa, yauma nasyurul muttaqina ila rahmanir wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Kalau Allah membicarakan orang yang berbuat dosa, itu Allah masukkan ke jahannam, neraka jahannam. Tapi ketika Allah berbicara orang muttaqin, orang yang bertakwa, itu tidak berbicara surga, tapi ila rahman. Tapi kalau orang-orang yang bertakwa, itu akan ketemu dengan pencipta. Karena kenikmatan yang hakiki bagi penduduk surga adalah ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya dua. Satu, amal soleh. Yang kedua, tidak pernah berbuat syirik. Satu, amal soleh. Kedua, berbuat syirik. Falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Tidak pernah berbuat syirik apapun. Ini orang-orang yang insya Allah ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Apa dia? Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan ini. Terima kasih masih bersama dengan saya sampai detik ini. Insya Allah pagi dan semua termasuk orang-orang yang mendapatkan surga. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.